kalau berbicara tadi Ibu mengatakan pergi ke sana dan memberikan edukasi. Apakah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi ada perubahan yang terjadi di sana, atau sebenarnya memang untuk wilayah itu agak sulit, Bu, karena memang sudah terpengaruh kultur yang sangat kental? Ya. Sebenarnya kalau dalam konteks perubahan peraturannya sudah sangat bagus. NTB itu kan sekarang sudah punya perda pencegahan perkawinan usia anak. Tetapi memang kan kultur tidak serta-merta bisa berubah gitu ya. Ini yang menjadi PR. Sebenarnya ada beberapa keluarga yang menyerahkan anak, yang kalau di sana kan ada tradisi ya, merarik itu kalau misalnya anak dibawa lari maka harus dikawinkan gitu. Tapi sebenarnya sudah ada beberapa keluarga yang menyerahkan anak agar tidak terjadi perkawinan maka ditaruh di rumah aman. Tetapi belum semuanya memiliki kesadaran itu karena kan ada kultur yang cukup berat. Maka kita berharap tokoh adat itu punya peran yang besar, tokoh agama, agar kemaslahatan anak-anak ini kan dia lebih baik sekolah dulu nih, organ reproduksinya siap dulu nih, gitu ya, dan dia matang tadi seperti Mbak sampaikan tadi kan, menikah kan masuk kepada level persoalan baru gitu, bukan menyelesaikan masalah loh, gitu. Awal yang baru justru ya, Bu. Awal yang baru dan harus naik tingkat secara emosi, psikis gitu. Yang dewasa aja tuh akan menghadapi banyak gelombang gitu ya, apalagi anak-anak gitu, nanti punya anak mengasuh anak lagi gitu kan. Secara psikologis dia tidak cukup siap kan, kasihan anaknya juga gitu. Nah, biasanya apa, Bu, yang dirasakan? Maksudnya apa yang terjadi dampak jika seorang anak itu akhirnya harus melakukan pernikahan dini? Ya, sebagian besar untuk anak perempuan dia akan terputus sekolahnya. Ini kan kasihan ya, itu sebenarnya kan seperti mengulang kemiskinan yang akan terus berputar. Karena begitu dia tidak bisa melanjutkan sekolah, pendidikannya cuma sampai di situ, maka kemudian jangka untuk mencari pekerjaan kan ya cuma seputar itu gitu. Jadi kan ya secara ekonomi dia tidak akan berkembang. Itu padahal modal kehidupan dia di masa yang akan datang gitu. Kita kalau anak-anak kita tidak sekolah kan berarti akan mengulang kemiskinan yang sama. Yang kedua kan secara organ reproduksi dia tidak siap dan kemungkinan kematian bayi dan ibu hamil melahirkan itu kan menjadi lebih tinggi. Belum lagi stunting ya, dan itu sudah terbukti secara riset dan itu berdampak. Belum lagi bahwa kalau di dalam konteks perkawinan usia anak itu ada yang cerai kawin cerai gitu begitu ya, kawin cerai. Kadang ada yang masih 14-15 tahun sudah menikah beberapa kali gitu. Karena secara mental memang belum siap gitu ya, Bu ya. Ya ini kan bukan main-main yang terus nikah terus kalau nggak cocok ya udah pisah gitu kan, sebenarnya tidak seperti itu gitu ya kan. Ini memang butuh kematangan gitu ya, yang memang betul-betul harus siap keduanya gitu, dan memiliki kesadaran loh ini kita memasuki sebuah jenjang yang berbeda gitu. Itu kan PR banget lah kira-kira ya untuk tanggungan keluarga kita di masa yang akan datang ya. Makanya kita berharap sebenarnya dengan sedang proses menyusun RPP dispensasi kawin, saya juga terlibat. Ada pencegahan ketika anak belum dimohonkan dispensasi, ada asesmen yang menyeluruh. Kalaupun dengan terpaksa anak harus menikah di usia yang belia, harus ada mitigasi gitu dari misalnya dinas pendidikan agar anak tetap sekolah meskipun kejar paket ya, ataupun dari puskesmas kalau kemudian dia ternyata hamil, kan melahirkannya juga harus di layanan kesehatan yang benar gitu, jadi tidak terjadi keguguran atau pendarahan yang menyebabkan hilangnya nyawa gitu ya kan. Itu berdampak pada angka kematian ibu dan bayi sebenarnya. Karena memang harus ada fokus yang sangat luar biasa jika mereka harus melakukan pernikahan di usia dini dan belia itu ya, Bu, karena banyak faktor-faktor yang mungkin merugikan, yang membahayakan dari kedua anak tersebut. Nah, selain itu juga kasus yang cukup menarik perhatian dan bisa dikatakan ini sebenarnya selalu berulang, itu adalah kasus kekerasan seksual, Bu. Baru-baru ini juga, bukan baru-baru ini saja kalau kita bisa katakan, dari dulu selalu berulang sekali. Dan yang paling mengkhawatirkannya adalah mereka itu mengalaminya
di lingkungan justru tempat mereka yang seharusnya aman, ini justru yang membuat mereka mendapatkan kekerasan itu. Ini mengapa kalau dari pandangan Bu Rita sendiri melihat? Ya, ini memprihatinkan ya, anak-anak mengalami kekerasan seksual di lingkungan yang harusnya mereka aman, misalnya sekolah berasrama gitu ya, sekolah berbasis agama yang berasrama. Sebenarnya setiap institusi yang memberikan layanan kepada anak, dia harus memiliki kebijakan keselamatan anak. Kebijakan keselamatan anak ini para pegawai yang memberikan layanan, entah dia guru, entah dia tenaga kependidikan, harus memiliki komitmen agar mereka bekerja memang untuk anak. Mereka ada kode etik gitu ya yang mengikat. Tidak boleh menyentuh badan, tidak boleh hanya berduaan ya dengan siswa gitu. Juga tetap memperlakukan dengan cara yang baik. Ini harus diedukasikan baik kepada para pendidik, tenaga pendidik yang memberikan layanan kepada anak, termasuk kepada anak-anak. Kamu juga nggak boleh misalnya hanya berduaan dan seterusnya. Jadi mekanisme SOP peraturan itu harus dibuat, sekaligus diedukasikan. Jadi dengan demikian kan kalau ada kasus maka juga harus ada layanan report begitu ya, melaporkan kalau saya mengalami ini gitu, saya harus merasa aman ketika melaporkan ini gitu. Itu menjadi bagian yang penting sekali sehingga kemudian tidak terjadi kasus-kasus seperti ini gitu. Kalau kita menitipkan anak ke sekolah berasrama, maka sebenarnya penting untuk kita tetap menengok, mencari informasi bagaimana sistemnya gitu ya. Dan saya kira kepedulian lingkungan itu juga penting gitu ya. Pada kasus yang Mbak sebut tadi kan sebenarnya ada masa-masa anak yang dilahirkan itu di bawah keposyanduan. Kan kok lingkungannya nggak curiga gitu ya, kok ini ada anak bayi gitu, ini kan bukan panti asuhan gitu. Itu yang seharusnya lingkungan itu tetap menjadi benteng pelindung anak gitu ya. Karena kalau ada masalah di lingkungan yang paling kecil, baik tadi sekolah berasrama atau keluarga, maka lingkunganlah yang melindungi harusnya. Berarti memang kita juga harus saling melihat kondisi lingkungan kita supaya untuk melindungi orang lain, apalagi khususnya untuk anak ini tersebut ya Bu. Nah kalau Bu Rita sendiri dari tingkat perlindungan anak, dari pemerintah sendiri sejauh ini Bu melihatnya seperti apa? Apakah sudah cukup mumpuni untuk perlindungan anak ini atau apa yang perlu ditambah lagi? Ya, saya kira ini edukasinya juga harus dikuatkan lagi ya. Kan tadi kepada pengelola itu harus betul-betul maksimal. Ada kesadaran bahwa mereka menjadi pelaku pelindungan anak. Kemudian mereka juga harus mengedukasikan kepada seluruh stakeholder pemangku kepentingan perlindungan anak, baik tadi tenaga pendidikan, sampai bukan hanya guru ya, tapi yang ada di lingkungan. Yang kedua, saya kira edukasi kepada anak-anak. Anak-anak ini kan seringkali ini kan korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan juga ya Mbak ya. Artinya mereka tetap harus mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, apa yang boleh dan tidak, apa yang misalnya itu adalah gurumu sekalipun kalau itu hal yang terlarang ya kamu jangan mau gitu, dan kamu boleh melaporkan ketidaknyamananmu kepada ustadz atau guru atau pemangku kepentingan yang ditunjuk. Jadi memang ada mekanisme pelaporan gitu yang harus ada gitu. Oke. Kan Bu Rita, kita udah berbicara nih tentang seputar kasus yang dihadapi dari KPAI, bagaimana pekerjaan Bu Rita selama di KPAI. Nah ini kita dari cerita wanita juga penasaran nih dengan sosok Bu Rita. Nah kan Bu Rita ini concern sebagai aktivis dan juga concern untuk bidang pengasuhan. Ini bisa diceritakan nggak Bu, background pendidikan Bu Rita sebenarnya sebelumnya apa sih Bu? Sebenarnya saya satunya ini agak jauh dengan isu ini ya, saya satunya sastra Arab. Oh, kemudian, justru sastra Arab ya? Di UGM, kemudian saya sekolah S2 pertama di Interdisciplinary Islamic Studies, beasiswanya Michael University dengan Kementerian Agama. Di situ saya banyak di isu perempuan. Tapi di tahun-tahun itu saya sebenarnya menolong kejadian tsunami itu dan khusus di isu anak gitu. Dari situ sebenarnya kita tahu bahwa isu anak itu luar biasa. Kemudian saya S2 lagi di Monash University di Australia. Saya ngambil sosiologi keluarga. Jadi saya melihat bagaimana sebenarnya perceraian itu terjadi, apa yang bisa diupayakan gitu. Sebenarnya saya ngambil S2 itu dan sekarang sedang sekolah lagi di UI.
Isinya keluarga juga kan belum selesai, doanya harus segera selesai. Wah, Bu Rita ini kalau bisa dibilang kalau pelajar itu jadi bagian dari hobi ya Bu ya, senang belajar ya. Ya itu menyenangkan lah, meskipun menantang juga. Iya, tapi saya penasaran sekali kenapa isu keluarga, kenapa soal perempuan, kenapa soal anak nih, yang sepertinya ada ibu tuh tertarik banget gitu loh. Tapi ditahan dulu Bu, kita nanti akan berbincang lagi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.